Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Sir Syed Ahmad Khan. Pertama-tama sedikit saya akan menjelaskan mengenai latar belakang biografi beliau. Sir Syed Ahmad Khan merupakan sosok pembaharu di India pada zamannya, yaitu abad ke-19. Beliau dilahirkan pada tahun 1817 dan merupakan sosok pemberani dan aktivis ekonomi di dalamnya. Dan pada saat itu beliau merupakan keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka dari itu beliau mendapatkan gelar Sayyid. Dan pada usia ke-18 beliau bekerja ke Inggris untuk mendapatkan perekonomian keluarganya dan atau memperluas ilmunya. Dan pada tahun 1857 beliau kembali bekerja ke Inggris dan mendapatkan gelar Sir pada tahun 1857 karena pada saat itu beliau merupakan sosok pemberani dan berjasa pada zaman Inggris itu terhadap peperangan yang terjadi di dalamnya. Dan untuk itu di kehidupan beliau banyak mendapatkan ilmu agama tradisional. Maka dari itu ketika kita bandingkan dengan ilmu barat, mungkin itulah kekurangan beliau. Tetapi ketika beliau itu sendiri, itu merupakan kelebihan beliau. Karena kenapa? Ilmu agama tradisional itu membuat diri beliau itu semakin disiplin. Nah, mungkin itu biografi dari beliau, dari saya yang singkat ini. Dan lanjut, pemikiran beliau. Pemikiran beliau mengenai agama itu, dia berpikir bahwa agama Islam ini akan berkembang ketika dibarengi dengan perkembangan ilmu modern, atau dengan kata lain penemuan aplikasi alat-alat ataupun alat-alat peneliti lainnya. Nah, menurut beliau agama Islam ini akan mundur perkembangannya jika tidak dibarengi dengan perkembangan ilmu modern. Dan begitupun dengan sebaliknya, ilmu agama ini akan berkembang ketika dibarengi dengan ilmu modern. Dan saya mengenai penafsiran beliau. Penafsiran beliau itu ada dua. Pertama, penafsiran mengenai tauhid, dan kedua, penafsiran mengenai hukum. Pertama, penafsiran mengenai tauhid. Beliau menganggap tauhid merupakan ilmu kalam Allah, atau segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan anugerah dari Allah. Nah, maka dari itu apapun yang terjadi di dunia ini, baik dengan kecil, tengah maupun besar, itu Allah Subhanahu wa taala dan semua akan kembali kepadanya. Mengenai penafsiran hukumnya. Beliau menganggap hukum yang ada zaman dulu dengan zaman sekarang itu tidak boleh disamakan. Karena kenapa? Contohnya seperti hukum potong tangan bagi yang mencuri. Di zaman beliau menganggap hukum yang ada zaman dulu dengan zaman sekarang itu tidak boleh disamakan. Karena kenapa? Contohnya seperti hukum potong tangan bagi yang mencuri. Di zaman Rasulullah itu bisa saja dilakukan karena memang zamannya. Ketika dibarengi dengan zaman sekarang, maka itu tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Hukum pasti akan melawan dengan hukum. Contoh, ketika orang dia mencuri potong tangannya, maka mereka bisa melapor balik dengan diadakan penganiayaan. Maka dari itu, jangan pernah melakukan hukum tradisional dibarengi dengan hukum modern, karena itu akan saling melawan, atau dengan kata lain seperti yang saya katakan tadi bahwa hukum dilawan dengan hukum. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada yang berbicara. Sekian dan terima kasih. Ikhlas bakti bila diri abdi salami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.